teman-teman, dalam video ini kita akan belajar cara membuat nomor halaman dengan format yang berbeda dalam satu dokumen Microsoft Word. Format ini biasanya digunakan untuk skripsi, laporan pertanggungjawaban, laporan hasil praktik kerja lapangan, ataupun seperti makalah. Dalam dokumen ini digunakan format contoh skripsi yang dimana format ini memiliki halaman berbeda-beda. Seperti untuk cover tidak dikasih nomor halaman, kemudian lembar persetujuan juga tidak diberi halaman, lembar pengesahan juga tidak diberi halaman. Namun format ini saya buat hanya sebagai contoh, karena memang format penulisan untuk skripsi itu dari tiap kampus memang berbeda-beda, ataupun untuk laporan pertanggungjawaban ataupun laporan praktek kerja lapangan itu dari setiap sekolah juga berbeda-beda untuk format isiannya. Cuma secara garis besar untuk isinya itu seperti ini, dan format untuk pemberian halamannya itu juga seperti ini. Semisal contoh lagi seperti tadi, untuk judul skripsi, kemudian lembar persetujuan, lembar pengesahan itu pasti tidak menggunakan nomor halaman. Kemudian untuk kata pengantar dan daftar isi, nomor halamannya itu pasti menggunakan angka Romawi dan berada di tengah-tengah gitu. Nah, untuk bab 1 pendahuluan biasanya untuk nomor halamannya ada di tengah bawah, dan untuk halaman kedua dari bab 1 ini ada di atas sebelah kanan. Kemudian untuk bab 2 kajian pustaka juga sama. Untuk halaman keduanya dari bab 2 ini pasti ada di sebelah kanan atas gitu. Kemudian di bab 3 juga sama, di bab 4 juga sama, bab 5 penutup juga sama. Nah, untuk daftar pustaka dan lempiran semuanya pasti akan di bawah. Nah, bagaimana cara untuk membuat yang seperti ini? Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Baik, untuk langkah pertama silahkan dibuka skripsi atau laporan teman-teman yang memang sebelumnya belum pernah diberi halaman. Jika sudah diberi halaman atau hasil copy paste dan dokumen yang sudah ada halamannya, pasti nantinya akan berantakan. Jadi pastikan formatnya sudah kembali ke standarnya. Seperti yang pertama, dicek apakah di halaman pertama ini di first page-nya masih ada atau tidak. Seperti di kata pengantar ini, bagian kata pengantar di first page-nya sudah tidak aktif, atau di bagian bab 1 pendahuluan dicek di first page-nya masih aktif atau tidak. Nah, ini dikembalikan dulu seperti semula supaya tidak terjadi berantakan seperti itu. Kemudian untuk yang sebelumnya pernah di section break, kalian bisa hapus section break-nya yang ada di view, kemudian ke draft. Nah, dari draft ini silahkan scroll ke bawah, cari yang ada tulisan section break. Nah, yang kayak gini tuh bisa kalian hapus dengan cara klik del atau delete pada keyboard gitu. Nah, di delete dulu aja supaya ini akan balik lagi ke seperti semula. Itu seperti semula agar nantinya tidak jadi berantakan untuk nomor halamannya gitu. Dihapus semua. Nah, jika sudah dihapus semua, kemudian kalian balik lagi ke print layout, dan maka akan balik lagi seperti ini begitu. Nah, silahkan dihapus semuanya. Di first page-nya jangan sampai aktif. Oke, baik, mari kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan bahan, yaitu laporan praktik kerja lapangan atau laporan PKL. Nah, di sini juga formatnya sama. Untuk format penulisannya ada judul laporan, ada lembar persetujuan, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, daftar gambar, daftar tabel, bab 1, 2, 3, 4, 5, daftar pustaka juga lampiran.
Nah, cara untuk memberikan nomor halamannya pertama adalah, karena kan tadi kalau semisal teman-teman itu pernah memberikan nomor halaman, dibalikan dulu ke standarnya terlebih dahulu gitu. Atau misalkan untuk belum pernah membuat nomor halaman kemudian ingin memberi nomor halaman, kita langsung aja ke bagian ini gitu. Yang pertama, klik di bagian kata pengantar di depan kata pengantar atau di depan tulisan kata pengantar. Kita pergi ke layout, kemudian bricks, lalu pilih next page. Nah, sudah diklik next page, kemudian kita double klik di atas itu untuk membuka header dan juga footer. Kemudian di sini ada link to previews. Nah, link to previews ini dimatikan untuk headernya dan juga untuk footernya dimatikan seperti itu. Kemudian karena kata pengantar daftar isi nantinya akan pakai huruf Romawi, jadi itu sudah dibiarkan saja. Nah, namun untuk di bab 1 ini karena penomorannya berbeda, jadi kita akan berikan section kembali. Nih di bab 1 dimasuk ke layout, bricks, next page. Jadi akan terbagi ke beberapa section. Di bab 1 ini tadi sudah di section break, kemudian kita hapus link to previews-nya gitu. Nah, karena di bab 1 ini format penomorannya ada di bawah dan untuk halaman 2-nya ada di atas, maka di bab 1 ini kita double klik kembali, kemudian diklik different first page-nya, kemudian dimatikan lagi link to previews-nya. Nah, jadi nanti di bab 1 nomor penomorannya akan ada di bawah, kemudian bab 2, bab 3 juga sama akan ada penomoran di bawah, makanya itu perlu diklik different first page-nya. Jadi jangan lupa diklik different first page-nya, namun itu hanya cukup dikliknya pas di bab 1 saja, di pendahuluan saja tadi ininya. Karena bab 2, bab 3, dan bab seterusnya akan mengikuti penomoran di bab 1 ini seperti itu. Nah, kita lanjut di bab 2, kita klik lagi layout, kita bricks, kemudian kita next page gitu, kemudian double klik di bagian header atau footernya, link to previews-nya dimatikan kembali. Begitupun untuk bab 3, bab 4, bab 5 dan penutup, ataupun daftar pustaka dan juga lampiran seperti itu. Nah, jika sudah, kita balik lagi ke atas. Karena tadi untuk laporan, untuk judul laporan, lembar persetujuan dan lembar pengesahan itu tidak pakai nomor halaman, jadi langsung ke kata pengantar. Kata pengantar ini kan nomor halamannya itu huruf Romawi, jadi kita double klik dulu di bagian footernya, kemudian pergi ke page number, pilih yang bottom of page, dan kemudian pilih nomor yang memang posisinya ada di tengah, yaitu nomor biasa. Klik di sini. Sebentar, saya perbesar dulu angkanya. Nah, karena ini berupa angka, jadi kita bisa rubah. Pergi lagi ke page number, kemudian klik ke format page number. Di sini di number format kita pilih yang huruf Romawi. Kemudian untuk memulai dari angka I1 atau ID1, I2, I3 dan lain-lain, kita mulainya dari klik yang start art. Nah, maka dia akan berubah ke huruf Romawi 1 untuk kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar lampiran,
daftar gambar, daftar tabel. Seperti itu. Nah, untuk bab 1 pendahuluan itu kan nomornya ada di bawah. Jadi sama saja kayak seperti barusan, double klik di bagian footer, masuk ke page number, masuk di bottom of page, kemudian pilih yang kedua, yang posisinya ada di tengah. Nah, karena dia ada nomornya sudah halaman 10, karena ini adalah halaman untuk halaman 1, nomor halaman 1, maka di ke page number kembali, kemudian format page number, dan ini pastikan nomor formatnya sudah angka, kemudian start add-nya mulai dari 1, begitu, maka dia akan berubah menjadi 1. Kemudian untuk halaman 2 nya, karena ada di atas, kita double klik di bagian header, masuk ke page number, pilih yang top of page, kemudian pilih yang memang posisinya ada di kanan atas, yaitu yang nomor 3 ini. Kita klik, maka dia otomatis akan ada di atas. Dan ini sudah terotomatis masuk ke bab 2, bab 3, bab 4 semuanya. Gitu. Nah, kita tinggal memberikan nomor halaman di setiap bagian babnya saja. 1, 2, 3, kemudian di bab 2 di kajian pustaka itu halamannya nomor 4. Kita pergi ke page number, bottom of page, pilih yang di tengah, maka dia akan ada di bawah. Bab 3 juga sama, page number, bottom of page, begitu, dan seterusnya. Selesai. Judul laporan tidak menggunakan nomor halaman, lembar persetujuan dan lembar pengesahan juga sama. Bagian kata pengantar menggunakan huruf Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk daftar lampiran, daftar gambar, dan daftar tabel juga sama. Untuk bab 1 pendahuluan dia ada di bawah, dan untuk halaman keduanya dia ada di atas. Untuk bab 2 juga sama, bab 3 juga sama, dan begitu seterusnya. Oke, sudah selesai, sudah beres dengan pemberian halaman ini. Makanya nanti untuk pemberian halamannya akan menjadi terlihat rapi. Nah, untuk teman-teman jika lebih senang membaca atau perlu dokumen ini yang sudah saya buat ini, teman-teman bisa download dan juga bisa kunjungi web saya akan beri linknya di deskripsi saya. Oke, sekian, terima kasih.